Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, meninggalkan komentar, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang akan kami bagikan. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kisah paling menakjubkan dan penuh hikmah dari sejarah para nabi, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini bukan hanya tentang seorang nabi yang memiliki kekuasaan besar, tapi juga tentang kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan hikmah yang utuh, karena setiap bagian kisah ini menyimpan pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah gemerlap sejarah para nabi, ada seorang pemimpin yang kehebatannya tidak hanya dikenal oleh manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang ada di bumi. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam, seorang nabi dan raja yang namanya terukir abadi dalam lembaran hikmah dan sejarah. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa, sebuah kilau kebijaksanaan yang diwarisi dari ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Namun, kelebihannya tidak berhenti pada kecerdasan semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya sesuatu yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Sesuatu yang membuatnya menjadi salah satu nabi pilihan yang dianugerahi kekuasaan dan hikmah yang luar biasa. Sebagai putra dari Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman mewarisi bukan hanya tahta kerajaan Bani Israel, tapi juga sifat-sifat kepemimpinan yang bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa burung dan hewan lainnya, menundukkan jin, dan bahkan mengendalikan angin untuk melaksanakan perintahnya. Kekuasaan ini bukan membuatnya sombong, melainkan menjadikannya seorang pemimpin yang adil dan penuh tanggung jawab. Setiap keputusan yang diambilnya selalu mempertimbangkan maslahat umat dan keharmonisan ciptaan Allah di bumi. Bahkan ketika tongkatnya yang menjadi simbol kekuasaan dan perintah Allah telah tidak lagi berada di tangannya, jin dan makhluk lainnya tetap menjalankan perintahnya, menegaskan bahwa semua ini adalah kehendak Allah semata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tentang kekuasaan dan hikmah Nabi Sulaiman, yaitu wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa atina kulla syai'in in. Setelah kita memahami latar belakang Nabi Sulaiman alaihi salam dan keistimewaannya sejak kecil, mari kita menyelami kisah-kisah nyata dari kepemimpinannya yang penuh hikmah. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah kisah pengadilan Nabi Sulaiman yang menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan beliau di usia muda. Kisah ini tidak hanya menjadi cerita menarik, tetapi juga mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya dengan benar, bukan untuk menindas, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Suatu hari, dua wanita datang menghadap Nabi Sulaiman dengan masalah yang tampaknya sederhana, namun sebenarnya membutuhkan hikmah dan kecerdasan luar biasa untuk menilai dengan adil. Kedua wanita itu sama-sama mengaku sebagai ibu dari seorang bayi yang sama. Pertanyaannya sederhana, siapa sebenarnya ibu dari bayi tersebut? Namun di balik persoalan ini tersimpan ujian kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Dengan penuh ketenangan, beliau mendengarkan kedua pihak, mencermati setiap gerak-gerik, nada suara, dan ketulusan yang terpancar dari mereka. Tidak ada yang terlewat, karena Nabi Sulaiman memahami bahwa setiap detail bisa menjadi kunci kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan peristiwa ini sebagai contoh keadilan seorang nabi. Fafakkara fiha wa qala, aqsimu ala nafsikum, faaqsamu, innakum lahu laminas shadiqin. Kemudian beliau memikirkannya dan berkata, bersumpahlah kalian atas diri kalian, maka mereka bersumpah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.
Surah Al-Anbiya ayat 78. Dengan hikmah yang diberikan Allah kepadanya, Nabi Sulaiman mampu melihat inti dari persoalan itu. Beliau menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan hanya soal memutuskan, tetapi tentang memahami kebenaran dan menjaga hak setiap makhluk. Keputusan yang beliau ambil bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendidik masyarakat tentang keadilan yang sejati. Keistimewaan Nabi Sulaiman tidak berhenti pada pengadilan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kemampuan memahami bahasa burung dan hewan lainnya. Ada kisah yang sangat terkenal tentang bagaimana Nabi Sulaiman menyadari keberadaan semut-semut ketika pasukannya melintasi lembah. Beliau mendengar semut-semut itu berbicara, memperingatkan satu sama lain agar tidak terinjak oleh pasukan yang besar. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman Setelah Nabi Sulaiman memutuskan kasus kedua wanita itu dengan bijaksana, berita tentang kebijaksanaannya menyebar luas. Rakyat mulai menyadari bahwa kekuasaan tidak selalu identik dengan penindasan, melainkan tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan. Keadilan Nabi Sulaiman menjadi teladan bagi seluruh umat, bahwa seorang pemimpin harus mampu menempatkan kebenaran di atas segalanya, bahkan di atas kepentingan pribadi. Mukjizat Nabi Sulaiman lainnya yang menunjukkan hikmah dan kekuasaan Allah adalah kemampuan beliau memimpin pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Dalam sebuah perjalanan, pasukannya melewati lembah yang dihuni semut. Semut-semut itu bergegas masuk ke sarang mereka agar tidak terinjak. Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan memuji Allah atas karunia-Nya yang memberinya kemampuan untuk memperhatikan bahkan makhluk sekecil itu. Beliau berkata, "Sesungguhnya makhluk di bumi ini semuanya ciptaan Allah, dan aku harus menjadi pemimpin yang adil bagi mereka." Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan mukjizat Nabi Sulaiman dalam memimpin pasukannya. وَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Dan kami tundukkan angin baginya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami berkahi. Kemampuan Nabi Sulaiman ini bukan sekadar untuk memamerkan kekuatan, tetapi untuk menegakkan kebenaran, menyelesaikan tugas, dan menunjukkan bahwa semua makhluk tunduk kepada Allah. Beliau tidak sombong dengan kekuasaannya karena setiap kemampuan hanyalah titipan dari Allah yang harus digunakan untuk tujuan yang benar. Suatu ketika, Nabi Sulaiman juga diuji dengan kuda-kuda kesayangannya. Kuda-kuda tersebut bukan hanya simbol kekuatan kerajaan, tetapi juga alat untuk menegakkan kebenaran di jalan Allah. Di saat yang sama, beliau menunjukkan bahwa kecintaan kepada ciptaan Allah harus sejalan dengan kecintaan dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Saat beliau mengorbankan kuda-kudanya demi ketaatan kepada Allah, Allah menggantikan kuda-kuda itu dengan sesuatu yang lebih hebat. Angin yang patuh pada perintah Nabi Sulaiman membawanya kemanapun dengan cepat. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa harta, kekuasaan, atau benda kesayangan hanyalah titipan Allah. Kesuksesan dan keistimewaan seorang hamba hanya benar-benar berarti jika digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menegakkan keadilan. Dalam setiap mukjizat Nabi Sulaiman, terlihat bahwa Allah Setelah menunjukkan kebijaksanaannya dalam memimpin dan menegakkan keadilan, Nabi Sulaiman alaihi salam memfokuskan diri pada salah satu tugas besar dalam pemerintahannya, yaitu menyelesaikan pembangunan Baitul Maqdis. Tempat suci ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol ketaatan kepada Allah, pusat ibadah bagi umat manusia, dan wujud dari kepedulian Nabi Sulaiman terhadap kesejahteraan seluruh makhluk. Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung untuk bekerja sama dalam pembangunan ini. Tidak ada rasa lelah atau keberatan karena setiap makhluk menyadari bahwa tugas ini adalah amanah dari Allah. Burung-burung mengangkut bahan bangunan dari jauh, jin membantu memindahkan batu besar, dan manusia bekerja dengan ketelitian. Semua berjalan harmonis seperti simfoni yang diciptakan oleh tangan Allah. Di tengah proses pembangunan, Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kecintaan kepada ciptaan Allah harus sejalan dengan kecintaan dan ketaatan kepadanya.
Beliau memperhatikan setiap detail, memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan keadilan tanpa menyakiti siapapun. Misalnya, ketika pasukannya melewati lembah yang dihuni semut, Nabi Sulaiman menghentikan langkah mereka agar semut-semut itu tidak terinjak. Beliau mengingatkan bahwa makhluk sekecil apapun memiliki hak untuk hidup, dan keadilan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan peran Nabi Sulaiman dalam mengelola kerajaan dan mukjizat yang diberikannya. Walahu masa'ala wa kana lahu indallahi ilmus sa'ah wa ma tasqutu wadh-dhalal wa ma yastawi fil ard. Dan kepadanya diberikan apa saja yang dimintanya, dan dia mengetahui ilmu tentang hari kiamat serta segala yang terjadi di bumi, dan tidak ada yang setara di dalam kekuasaannya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang terkenal adalah kemampuannya untuk memahami bahasa hewan dan jin. Hal ini memungkinkan beliau untuk mengatur pasukannya dengan sempurna. Para jin dan burung bekerja tanpa paksaan, mengikuti perintah beliau karena kesadaran akan kebenaran tugas yang diberikan. Setiap batu yang diletakkan, setiap balok yang disusun, dan setiap permata yang digunakan untuk menghias Baitul Maqdis dilakukan dengan penuh hikmah dan rasa syukur kepada Allah. Ketika pembangunan hampir selesai, Nabi Sulaiman menghadapi tantangan lain, menghias Baitul Maqdis dengan permata-permata yang bersinar. Para burung, terutama hudhud, memainkan peran penting dalam membawa permata-permata itu ke tempat yang telah ditentukan. Hudhud bahkan menjadi penghubung Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah, yang kemudian diundang untuk masuk Islam setelah menyaksikan kebijaksanaan dan keagungan Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran, kisah Ratu Balqis disebutkan sebagai salah satu bukti kebijaksanaan. Mari kita lanjut menelusuri perjalanan hidup Nabi Sulaiman alaihi salam, kali ini hingga akhir hayatnya, dan pelajaran besar yang dapat kita ambil darinya. Setelah membangun Baitul Maqdis dengan penuh kesungguhan, Nabi Sulaiman alaihi salam terus menunjukkan kepemimpinan yang adil dan hikmah yang luar biasa. Namun, kehidupan seorang nabi, meski diberkahi dengan kekuasaan dan mukjizat, tetap memiliki akhir yang ditetapkan oleh Allah. Nabi Sulaiman wafat pada suatu hari di istananya, dalam keadaan berdiri dan bersandar pada tongkatnya. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman menjadi pelajaran penting tentang ketundukan manusia kepada kehendak Allah. Al-Quran mengisahkan, فَوَلَّيْنَا عَلَيْهِمُ السُّلْطَانَ فَلَمَّا تَوَفَّيْنَاهُ قَالَتِ الْجِنُّ لَمَا لَمْ نَسْمَعْ بِهِ قَالَ إِنَّهُ غَيْبَةُ اللَّهِ فَلَمَّا وَقَعَتْ عَلَيْهِ تَوَفَّتْهُ. Maka, ketika kami meninggalkannya, jin itu tidak menyadari bahwa beliau telah wafat dan tongkatnya tetap berdiri hingga rapuh dimakan rayap. Demikianlah Allah menunjukkan kekuasaannya. Surah Saba ayat 14. Tongkat Nabi Sulaiman yang berdiri sendiri menjadi saksi bagi semua makhluk bahwa kekuasaan dan hikmah yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Bahkan, para jin yang biasa menundukkan diri kepada Nabi Sulaiman tetap bekerja tanpa sadar setelah beliau wafat hingga tongkat itu rapuh. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk kekuatan dan kepemimpinan, bersifat sementara dan akan kembali kepada Allah. Kematian Nabi Sulaiman mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Seorang manusia bisa memiliki kekuasaan luar biasa, bisa menguasai manusia, jin, hewan, bahkan angin, tetapi tetap tunduk kepada kehendak Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada kuasa Allah. Semua mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah untuk menegakkan keadilan, mengarahkan manusia kepada ketaatan, dan memperlihatkan kebesaran Allah. Sebelum wafat, Nabi Sulaiman telah menanamkan nilai-nilai ketaatan dan kebijaksanaan kepada rakyatnya. Beliau menekankan bahwa segala kekayaan, harta, dan kemampuan hanyalah titipan. Setiap amal baik harus diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang pemimpin sejati bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan, tetapi mereka yang menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran dan memberi manfaat bagi semua makhluk. Pelajaran lain dari kisah Nabi Sulaiman adalah tentang keadilan dalam pemerintahan. Bagaimanapun besar dan kuatnya seorang pemimpin, keadilan tetap harus dijunjung tinggi.
kisah Nabi Sulaiman dalam memutus perkara, memimpin rakyat, dan menghadapi Ratu Balkis menunjukkan bahwa hikmah dan kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan semata. Ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap makhluknya adalah inti dari kepemimpinan yang hakiki. Nabi Sulaiman juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Keindahan kerajaan,